Gan, pengurangan dampak buruk nafsu jahatnya naon sih Gan? Sebenarnya bagaimana caranya bukan hanya kita, insan lain termasuk kita lah ya, dan teman-teman ASN bisa mencegah kejadian yang buruk lagi akibat dari penggunaan narkoba khususnya suntik gitu. Itu sebenarnya kalau amanat di Permenkes 55-nya alatnya itu, jadi semua lembaga instansi bisa terlibat gitu, untuk pengurangan dampak buruk ini. Itu Mbak Vicky. Iya. Permenkes itu tahun berapa kan? Permenkes nomor 55 tahun 2015. 2015 ya. Kalau misalkan tentang pengurangan dampak buruk. Iya, ya sebenarnya kalau misalkan kita ngobrol rata-rata pecandu sekarang yang akhirnya HIV/AIDS rata-rata mereka pakai di tahun 96-95 ya. Nah, ya sebenarnya kalau di 2013 cukup telat juga ya. 2015 cukup telat juga ya untuk harm reduction ada di puskesmas ya. Karena memang setelah itu angka penularan HIV/AIDS dari jarum suntik khususnya menurun ya kan ya. Ya. Sebenarnya benar Bang Diki, ini kan salah satu hasil dari perjuangan teman-teman yang dulu gitu, yang kata Bang Diki tahun 93-95, sekarang beberapa aktivis juga dengan jangkarnya ya, dengan jangkar di mana yang asalnya pengguna nafsa suntik yang di jalanan bisa datang ke layanan ya, termasuk ada sininya ada PTM segala macam Oke. Yang terlibat Gan dalam arti kita ngomongin 2015 ya berarti ya 2015 sebenarnya yang terlibat pada akhirnya sepakat nih kan ini program itu kalau disebut orang abu-abu ya. Kalau ada orang yang ngomong kesannya menyediakan jarum suntik membuat orang jadi makai lagi kayak gitu-gitulah dulu kok sangat kontroversialnya terasa gitu. Tapi menurut pandangan kau Gan gimana sih Gan gitu dengan harm reduction ini gitu? Ya sebenarnya kan tidak membantu gitu, tidak membantu teman-teman yang pengguna yang mau melepas ketergantungannya gitu ya, dan berubah perilaku ke arah yang lebih baik itu ya yang tidak kita pungkiri, yang harus kita jalankan gitu. Nah, sesuai dengan peran fungsi kita KPA yaitu koordinasi, fasilitasi dan advokasi. Jadi kita lebih cenderung memfasilitasi dan mengadvokasi. Kayak program di tahun 2020, program kita untuk rehabilitasi adiksi berbasis masyarakat. Sebenarnya itu kan kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di teman-teman LSM. Dan advokasinya kita telah membuat MOU 8 pihak itu, yang diantaranya ini yang ditandatangani oleh Pak Gubernur langsung tentang sinergitas dalam penyelarasan kebijakan, strategi pengendalian, serta pelaksanaan pengurangan dampak buruk pada pengguna narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya atau nafsa di Jawa Barat. Ini yang menandatangannya kan 8 pihak, diantaranya Pemprov sendiri ya, Jawa Barat, Kepolisian Republik Indonesia, daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kumham, Jawa Barat, BNN juga menandatangani, termasuk Perhimpunan Penggerak Kesehatan Jiwa Jawa Barat dan PKPI beserta kita KPA Provinsi Jawa Barat. Jadi yang sesuai dengan fungsi kita memfasilitasi dan advokasi program, khususnya program harm reduction. Berarti di Jawa Barat sendiri dengan KPA-nya sebenarnya cukup maju juga ya dengan kerjasama 8 pihak itu ya, makanya. Walaupun kalau secara nasional kita bisa hitung tonggaknya harm reduction itu di 2015 ya dengan keluarnya Permenkes 55 ya. Dan terbukti berhasil sih sebenarnya, terbukti berhasil walaupun sekarang ya banyak juga kan yang pakai jarum suntik, terus ada penularan baru lah. Ya, sebenarnya orang-orang yang terlibat banyak di hal ini siapa aja sih Gan selain pemerintah gitu dan LSM siapa aja? Yang sebenarnya kalau
kalau dilihat dari Indonesia, kita itu sudah bisa dikatakan bisa melaksanakan amanat Permenkes itu gitu. Dan kalau misalkan dikaitkan bisa juga kita mendukung juga upaya yang pakai kalau saya dilihat dari kegiatan pengelolaan nafsa buruk bagi pengelolaan nafsa di Jawa Barat di Indonesia. Jawa Barat sudah sedikit kelihatan ada gitu ya ininya kegiatannya gitu. Nah sebenarnya ini kan selain 8 pihak tadi sebenarnya di MOU itu sudah komplit menurut saya. Di sana ada LSM-nya, ada pemerintahnya, ada lembaga lain terkait kayak BNN, kepolisian gitu ya. Tinggal nanti ke depannya bagaimana peran dari 8 pihak ini bisa fokus terlibat langsung di dalam program dampak buruk nafsa di Jawa Barat. Jadi semuanya lebih fokus gitu karena mungkin beberapa kendala tidak semua lembaga bisa fokus terhadap program ini. Jadi seperti itu Bang Riki. Untuk komunitas sendiri selama ini pernah ada survei atau apa gitu tentang harm reduction ya khususnya, apakah penerima manfaat ya komunitas itu khususnya berdampak nggak sih kan? Ya, kalau survei secara apa ya namanya, secara langsung, secara komprehensif itu belum ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari kita kemarin tahun 2020 melakukan bersama dengan LSM Grafik untuk PABM ini, dan dari hasil akhir 4 orang gitu ya, mereka testimoni. Mereka testimoni langsung dan mereka mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka dan mereka sudah bisa meninggalkan kecanduannya gitu ya. Tinggal nanti mungkin kedepannya bagaimana mereka mempertahankan ini gitu. Nah, mereka sendiri merasa pertama manfaatnya gede gitu ya, sehingga dengan adanya ini mereka bisa keluar dari kecanduannya. Tapi yang disayangkan kata mereka programnya hanya sebentar gitu ya. Kemudian itu 3 bulan karena sebagai kita tahu bahwa untuk pemulihan adiksi itu kan tidak hanya cukup 3 bulan 4 bulan, jadi misalkan jangka waktu yang lama. Jadi seperti itu Bang Miki. Mengenai peran kita sebagai KBAD udah dibahas ya, advokasi dan jejaring. Namun saya Mandi sudah mengalami misalkan dari tahun 93 95 yang awalnya si program HR lagi tingginya kasus itu sampai akhirnya dapat landai gitu ya. Mandi kan terlibat jadi saksi sejarah lah gitu ya. Perbedaannya gimana? Saya pecandu dulu. Saya mulai nyuntik itu tahun berapa ya? 93 SMP ini 94 95 SMA kelas 2 SMA kelas 2 ya betul. Berhenti di 2002 kurang lebih 9 berarti berapa tahun ya? SMA kelas 2 saya 95 ke 2002 berarti di 7 tahun sama 5 ke 2002 dan itu tiap hari 3 tahun saya nggak nyuntik sebenarnya, nge-drag karena dulu teman banyak yang pegang gitu di SMA saya banyak teman pegang, jadi bisa gratis lah kesininya nyuntik karena katanya lebih awet dan lain-lain lah dan lebih enak sih ini. Tahun itu saya ingat ada pebasket NBA ya, kompetisi di Amerika, Magic Johnson tuh HIV katanya, dan mau masuk ke Indonesia lah dengan acara apa, nggak boleh dilarang mau ke Indonesia. Itu sangat mengerikan dulu gitu bagi saya. Sementara saya sudah pakai jarum yang bergantian gitu, bisa 10 orang, bisa 15 orang, bisa 20 orang di SMA dan tempat kuliah, dan itu informasi sama sekali belum ada. Harm reduction itu harus seperti apa gitu, penggunaan jarum itu harus seperti apa. Saya tes tahun 2004 ya, 2004 saya memberanikan diri untuk tes HIV dan basis urin. Ada jeda 2 tahun. 2 tahun langsung tes. Iya, baru tes karena tidak ngedrop juga, cuman mau periksa gigi, tapi atas nama mata ke dokter Teddy dulu lah. Karena saya penyembuhan di awal sama dokter Teddy gitu sebelum akhirnya masuk rumah Cemara. Mau cabut gigi harus ke dokter Teddy dulu, ya bingung kan. Dokter Teddy dulu disuruh tes HIV, merasa nyejak lah ya.
ya dites, ya HIV gitu. Iya, dan satu-satunya faktor yang paling sering kan ya namanya jarum suntik ya gitu. Iya, dulu jarum Iya, suntik jarum suntik gitu. tinggi Dan penyebarannya. disitulah ketika saya masuk rumah cemara, terlibat di aktivisme, ini harus ada perubahan nih gitu tentang pola ini gitu, karena beli jarum itu susah dulu susah, adanya metode sosialisasi lah ke teman-teman komunitas gitu, tidak boleh pakai jarum bareng kayak gitu-gitulah. Kita pas ditesnya di mana? Dulu pas dites ketika iya klinik Trataya baru buka di RSIS 2004. Terus kemana pas dites? Santai ya, saya teh tidak dalam keadaan down, dalam arti kalau buat saya sendiri, saya memang merasa ya saya nakal gitu. Udah beres, saya menerima itu dengan gampangnya gitu kan. Hasilnya positif. Tapi yang saya pikirin kan, ya kumahanya kasih mama gitu. Ya kumahanya dia punya pacar gitu kan. Wah gimana orang mau bisa kawin ke atur. Ketakutan sebenarnya itu aja. Tapi bagi saya sendiri saya menerima dengan cepat sih, intinya. Hari Madiki, di Bupatan Madiki nu pahala sering bareng. Ya. Kan di 15-nya misalkan contoh. Saya tes sebelah orang anu pas dites positif. Bahala. 100% kali kan. Kamu juga ya 100% teh yang hidup aja 2 kali. 0, sekian ya Mas. Ya itu. Ya. Itu perubahannya ya. Dulu sama sekarang ya. Sekarang mungkin kalau di tes 15 paling yang positif 2 atau 3 ya. Iya, paling kayak gitu kan. Paling kayak gitu karena kesadaran ya sosialisasi itu kan sudah banyak ya kemana-mana kan ya. Tapi tetap 2 atau 3 kan banyak nya. Banyak kan untuk ukuran kita sudah melakukan sosialisasi gitu loh kan. Nah, Mang, kira-kira namun misal ke kacamata seorang mantan pengguna dulu begitunya program alus yang kurang dampak buruknya naon kira-kira di kacamata gini kan itu tuh jadi bingung ya buat saya memang clean tuh ketika benar-benar sudah tahu status saya HIV ya. Berhenti sebenarnya 2002 berhenti putaunya tapi saya masih menggunakan narkotika jenis lain lah, masih ngeganja, masih nginek. Saya berhenti itu karena dulu itu sakit TBC kan. Sekarang badan saya 60 kg ya, rata segitu lah. Dulu 35 kan. Sarwa juga 30. Balik 35 kan. Udah balik ke imah tuh. Terus si dahak tuh udah darah, nyuntik juga masih tetap demam. Gue cuma mikir satu kan udah cabut dari rumah 2 tahun. Nah, gue cuma mikir satu, mun orang maut yang di kepikiran teh eta ya maut juga lah urang teh ya benar maut yang di imah balik ke urang teh ka imah. Bang eta nu kembali deui anu ka program pohon dampak buruk kan aya ayeuna teh jarum suntik rehabilitasi metadon Suboxone eta meunya iya cuman itu sih kan. Menurut Mang Diki lebih efektif mana? Atau ya dari selama perjalanannya kan apa namanya tiba-tiba itu programnya iyo sampai akhirnya programnya aya gitu ya sampai akhirnya aya misalkan nambah gitu. Kira-kira pas anu cocok yang sebenarnya kalau di kacamata Mang Diki sebagai kalau di kacamata saya sebenarnya yang paling efektif itu metadon. Metadon itu paling sangat efektif. Terbukti kualitas hidup teman-teman metadon tuh banyak yang sukses loh kan. Ada yang pegawai negeri lah, ada yang BUMN lah, ada yang apa. Tapi banyak yang tidak kerjanya itu kan ngumpul kan. Nah yang tidak kerja ini jadi multi drugs gitu segala macam itu tidak efektif. Dibanding jarum suntik. Kalau jarum suntik kenapa kan? Kita coba survei nih ya. Anak-anak yang menggunakan jarum suntik sekarang itu mereka tidak tahu bahwa Suboxone itu harusnya di oral bukan disuntik. Emang terang tuh. Saya pernah nanya gitu ya ke seorang pengguna Suboxone, tahu nggak ini harusnya digimanain makanya disuntik kan? Gimana di oral, darah dituang unggul, disuntik mah ya gel ya dijelaskan lah, darah susah diambil dan lain-lain. Oh gitu kan, tapi mah terang.
demi mimiti diajarkan ya disuntik, hal-hal kayak gitu. Ada bolongnya lah program jarum suntik ini sebenarnya, walaupun kalau ditutup juga sangat beresiko gitu kan. Namun program adiksi berbasis masyarakat tuh Mas? PABM ya, harusnya efektif sih, cuman perlu effort ya, perlu effort yang besar dari apa ya, dari konselornya kan. Jadi konselor tuh kan sebenarnya menangani 3 klien aja lebih capek kayak jadi konselor menangani 3 klien dibanding kerja kita di depan laptop gitu loh kan. Karena kadang-kadang dari empati itu kita bisa jadi simpati kan duh karunya. Makanya ada etik yang menjaga. Kalau konselornya itu kalau kliennya laki-laki ya konselornya juga harus laki-laki. Kalau kliennya perempuan, konselornya juga harus perempuan. Karena ketika laki-laki di konselornya perempuan akan ada apa ya, dari sisi dari empati jadi simpati itu tadi, itu jadi program tidak akan berjalan sih. Iya, jadi tetap pada dasarnya semua layanan yang ada gitu ya, untuk membantu si teman-teman pengguna nafsa untuk keluar dari kecanduannya, ini perlu dicoba dan perlu ditingkatkan, baik sumber daya manusianya, baik sumber daya yang lainnya gitu. Iya, betul. Karena kalau misalkan kita tidak mencari solusinya gitu, walaupun beberapa layanan sudah ada gitu ya, tapi tetap yang namanya pengguna kan masih istilahnya adanya misalkan kendala dalam mengakses layanan tersebut. Misalkan contoh rehab banyak sekarang rehab di mana BNN, Detok gitu ya, di RSC banyak, tapi kenapa teman-teman pengguna nafsa ini sedikit sekali mengakses gitu ya? Ini kan pertanyaan besar yang harus dicari jalan keluarnya gitu. Karena kalau ini tidak dicari jalan keluarnya, layanan yang ada tidak dimanfaatkan gitu ya, teman-teman pengguna nafsa tetap informasinya nggak nyampe ke mereka gitu ya, sehingga penularan masih ada gitu ya. Ini pertanyaannya kenapa ya? Contohnya kan 3% di semester pertama Januari sampai Juni. Iya. Data dari teman-teman LSM 3% pengguna nafsa itu terkena. Iya. Oke. HIV dari jumlah total yang dites ya. Iya. Jadi begini kan, kenapa ya PABM atau rehabilitasi atau apapun itu tidak dimanfaatkan teman-teman komunitas ya. Termasuk lain-lainnya kayak ya, termasuk PTRM ya, PTRM misalkan ya. Stafnya di angka 80. Iya. Termasuk PTRM. Gitu kan. PTRM jelas tidak tersosialisasikan dengan baik sebenarnya. Tanya aja soal teman-teman yang kabupaten, tahu nggak PTRM? Tidak. Padahal kemarin yang Balenda, yang kliennya kemarin kita ajak gitu, itu di Balenda kurang lebih berapa yang pakai Subuxone 100. Itu baru satu kecamatan ada kutip ya. Terus kan beberapa kecamatan lagi kan di kabupaten banyak sekali. Dan akses jarum suntik tidak ada. Jadi kemarin jarum suntik nggak masalah kan ke Alkes gitu, ke toko Alkes. Oke. Tapi asok kentos samanya muntah ayah atas yang kentos sama kan non 4.000-an ya, ada kadang-kadang tergaduh kan 4.000 ge. Oke. Kenapa program ini tidak dimanfaatkan? Padahal kalau ditanya ya kan lagi ya, data di teman-teman LSM, data jangkauan tahun 2020 itu pengguna nafsa itu dari Jawa Barat, Jawa Barat 4.097. 4.097 banyak di wilayah Bandung Raya lah ya, yang sering koneksi antara kabupaten kota di Bandung Raya itu 1.480. Kalau kita ngambil yang di Bandung Raya aja misalkan 1.480,
ininya hitungannya gampang. Iya. Kenapa misalnya akses layanan sedikit diakses oleh mereka gitu, dari 1480 berapa yang PTRM gitu ya, berapa yang rehab kan sangat sedikit gitu ya kalau kita lihat gitu. Ya itu tadi itu dalam arti sebenarnya kalau ditanya ke komunitas pengguna Nafjanya capek nggak pakai capek tuh kan kayak gede tuh ayo ya cuman sekali lagi mereka ada yang tidak tahu informasi, setelah tahu informasi pun mereka tidak punya uang misalkan karena ketidaktahuan ada rehab yang bisa pakai BPJS misalkan kan, oke? Terus tidak ada akses rehab yang dekat dengan mereka, terus mereka berpikir ntar kalau saya rehab anak istri dibiayai siapa, sebenarnya dia tukang punggung keluarga walaupun seorang tukang parkir atau tukang ojek gitu ya, saya bukan merendahkan sebuah profesi, tapi anak istri mereka dibiayai oleh siapa gitu ya, itu tadi banyak hal dan banyak kendala ketika informasi sudah tersampaikan sekalipun gitu loh kan. Karena kalau ditanya capek nggak, makanya capek itu mah 80% intinya karena sakau itu withdrawal apapun yang dipakai itu semua jar itu nggak enak, even alkohol sekalipun. Ya kalau udah tiap hari ya benar Mang, saya setuju. Jadi intinya bagaimana pelibatan aktif dari semua pihak gitu ya menangani masalah nafsu di Jawa Barat khususnya gitu ya. Karena kita sudah punya kesepakatan 8 pihak itu, gitu. Jadi bagaimana pelibatan penuh 8 pihak? Kalau menurut saya ya bagaimana pelibatan penuh 8 pihak gitu ya untuk menangani ini, termasuk tadi yang dikatakan banyak faktor lain yang mungkin ini jarang diketahui oleh instansi yang lain gitu. Kenapa misalkan teman-teman tidak mau mengakses rehab gitu, mau mengakses layanan lainnya gitu ya, yang tadi Bang Diki katakan ini kan perlu pelibatan penuh kerja keras ya, effort ya yang saya bilang ya, harus punya kemauan yang cukup tinggi menghadapi orang-orang yang tanda kutip pengguna loh, menyebalkan loh kadang-kadang gitu ya. Iya. Jadi selain kedepannya dari hasil obrolan kita ini, selain nanti adanya promosi tentang layanan HR gitu ya kepada teman-teman LSM dan komunitas gitu ya, ada juga intervensi lain yang dilakukan instansi yang terkait. Misalkan tadi dikatakan bahwa sok orang rehab atau orang detox lah gitu ya, keluarga orang cuma saling kegayaan gitu ya. Nah ini kan perlu misalkan bagaimana peran dinas sosial mungkin nanti kedepannya untuk menangani masalah ini atau lembaga lainnya yang bisa berperan. Belum lagi misalkan tadi mereka itu sebenarnya udah capek gitu ya, capek kembali, berarti kita harus bisa memfasilitasi. Iya gitu, itu sih yang penting karena ya 80% kalau ditanya capek. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Waktu makan siang ini kita lanjut di episode berikutnya. Pamit dari saya, Diki, dan ini Ogan, pengelola program di KPA Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. One team, one spirit.